Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ya, hari ini kita belajar SKI di kelas 6. Ya, ibu pesan kalian harus belajar yang rajin, tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, berjaga jarak, dan bercuci tangan. Ya, jangan lupakan kesehatan ya, karena kesehatan itu penting. Ya nak ya, karena dikit lagi kita akan melaksanakan ujian dan kalian kelas 6 dikit lagi akan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP atau MTS. Ya nak ya, tetap semangat belajarnya, tetap berdoa kepada Allah, semoga kita bisa bertemu lagi di sekolah kita. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, di kelas 6 kita sekarang belajar tentang Sunan Derajat. Ya, kita belajar tentang Sunan Derajat. Siapa sih Sunan Derajat itu? Ya, Sunan Derajat itu sejak kecil bernama Raden Kosim. Beliau anak dari Sunan Ampel. Ya, beliau bersaudara dengan Sunan Bonang. Ya, Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Ya, lalu Sunan Derajat itu diberi tugas oleh ayahnya untuk mensiarkan ajaran Islam, untuk menyampaikan ajaran Islam, untuk berdakwah kepada umat manusia di daerah pesisir Gresik, ya, di daerah pesisir Gresik, ya. Kemudian beliau terdampar di dusun Jelok, pesisir Banjarwati dan atau Lamongan. Tapi setahun berikutnya Sunan Derajat berpindah ke selatan dan mendirikan padepokan santri dalam Duwur, yaitu yang bernama Desa Derajat Pacitan, Jawa Timur. Makanya diberi julukan Sunan Derajat karena beliau mendirikan padepokan yang bernama padepokan santri dalam Duwur. Ya, tepatnya di Desa Derajat, makanya disebut Sunan Derajat. Ya. Sunan Derajat memperkenalkan Islam dengan cara yang bijak tanpa memaksa. Dia tidak maksa. Ya. Dengan cara ada 5 cara. Yang satu, melalui pengajian secara langsung di masjid atau di musola atau di langgar, ya. Di masjid. Jadi Sunan Derajat itu membuat pengajian bebas siapa aja. Dan boleh datang, boleh enggak, tapi dia enggak memaksa, tapi dengan cara dia membuat pengajian, itulah cara Sunan Derajat mensiarkan ajaran Islam. Yang kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Ya, dia mengadakan pendidikan atau pembelajaran di pondok pesantren. Yang ketiga, memberikan fatwa atau patwa dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, melalui kesenian tradisional dengan lagu-lagu, dengan wayang. Yang kelima, melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, dia melakukan melalui ritual adat tradisional. Ya, itulah yang dilakukan Sunan Derajat untuk mensiarkan ajaran Islam. Dia tidak maksa, ya. Dia tidak maksa, tapi dengan cara melakukan dengan 5 cara ini Sunan Derajat untuk menyampaikan siar ajaran Islam. Nah, selanjutnya 4 pokok ajaran Sunan Derajat. Ya, jadi Sunan Derajat itu lebih kepada membantu, seperti beliau membantu memberikan tongkat kepada orang yang buta, berikan makan kepada orang yang kelaparan, berikan pakaian kepada orang yang telanjang, berikan payung kepada orang yang kehujanan. Jadi Sunan Derajat itu sangat memperhatikan masyarakatnya. Ya, ajaran yang dibawakan oleh Sunan Derajat lebih ditekankan kepada kerja keras, kedermawanan, dan mengetaskan kemiskinan. Ya, bagi orang yang kesusahan dan kesulitan itu semua diselesaikan oleh Sunan Derajat. Ya, jadi Sunan Derajat meninggal pada tahun 1522 Masehi. Beliau wafat dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Ya, tak jauh dari makam beliau telah dibangun museum yang menyimpan beberapa peninggalan di zaman Wali Songo, khususnya peninggalan beliau di bidang kesenian. Jadi sekian dari Ibu, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.